Perkenalkan, nama aku Maria Dwi Rizka Mendeva dengan NPM 2402200012. Halo, perkenalkan namaku Ade Miranda Sipanung dengan NPM 2402200015. Ternyata Sekurida Hikmahwa, NPM saya 2402200047. Perkenalkan, nama saya Domingus Kampraporan, NPM 2402200059. Baik, di sini kita akan membahas lebih merinci mengenai informasi geologi sejarah kawasan Pulau Ternate yang terdiri atas beberapa informasi, yaitu sekitar 6. Nah, sebelum kita masuk ke dalam informasi tersebut, kita perlu tahu bahwa Pulau Ternate ini terletak di sebuah provinsi Maluku Utara yang merupakan sebuah pulau kecil yang dengan sejarah geologi yang luar biasa, seperti aktivitas vulkanik, erosi, dan proses geologi lainnya yang telah menciptakan landscape yang kaya dan beragam sehingga menjadikannya menjadi kawasan penting untuk dipelajari. Baik, di sini kita dapat melihat secara bersama-sama ada gambar Gunung Gamalama, yang dimana Gunung Gamalama ini merupakan gunung berapi yang sangat aktif dengan lereng yang sangat curam yang terletak di zona subduksi lempeng Pasifik dan juga Asia Selatan. Gunung Gamalama ini sering meletus dengan dampak signifikan pada masyarakat sekitarnya. Selanjutnya yaitu Batu Anggus. Kita dapat melihat secara seksama gimana bentuk dari Batu Anggus ini. Batu Anggus ini sendiri terbentuk dari lava beku letusan Gunung Gamalama pada tahun 1673 yang memiliki ciri-ciri tekstur kasar, warna gelap, dan bentuk tidak beraturan akibat proses pendinginan lava yang cepat. Nilai sejarah dari Batu Anggus ini menjadi saksi visual dari dampak letusan besar di masa lalu. Berikutnya endapan paleotsunami. Endapan paleotsunami ini terletak di bagian barat Pulau Ternate. Kita dapat melihat secara bersama-sama bagaimana endapan paleotsunami ini, yang dimana memiliki makna geologis yang menunjukkan jejak peristiwa tsunami purba yang memberikan wawasan kepada kita tentang dinamika geologi regional. Dari endapan paleotsunami ini, ada yang paling tua, memiliki ketebalan sekitar 5,5 cm. Hal ini menunjukkan peristiwa tsunami yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga dapat memberikan sejarah penting geologi dan potensi bencana alam di kawasan tersebut. Berikutnya, informasi geologi Maar Tolire Jaha dan Tolire Kecil. Proses bentukannya ini dibentuk oleh letusan freatomagmatik yang menghasilkan kawah berbentuk lingkaran. Di sini ada karakteristik yang terisi air tawar dengan permukaan hampir sejajar dengan muka air laut yang menunjukkan stabilitas hidrologisnya. Usia dari kawah ini menunjukkan atau mencerminkan aktivitas dari vulkanik yang lebih tua dibandingkan dengan Gunung Gamalama. Selanjutnya ada lava erupsi 1737 dan 1763. Jenis lavanya sebagian besar berupa lava pahu yang mengalir ke berbagai lokasi. Lokasi penyebarannya itu seperti Pantai Masirete, Jiko Malamo, dan Sulama Daha, yang dimana lava erupsi ini memaknai atau menunjukkan pola aliran lava dan dampaknya terhadap bentang alam setempat. Selanjutnya, teras pantai Tobololo. Proses pembentukan dari teras pantai Tobololo ini yaitu hasil interaksi antara erosi dan akumulasi material oleh gelombang laut yang memiliki ciri-ciri
menunjukkan perubahan bentuk permukaan akibat dinamika air laut dan aktivitas geologi. Nilai geologinya menjadi indikator perubahan garis pantai dan sejarah permukaan laut. Sehingga kita dapat simpulkan, Pulau Ternate adalah laboratorium alam yang menawarkan wawasan tentang proses geologi, yang termasuk adanya aktivitas vulkanik, tektonik, dan dinamika laut. Kombinasi dari formasi geologi yang unik ini menjadi Ternate sebagai lokasi penting untuk penelitian ilmiah serta destinasi wisata geologi yang menarik. Saya akan menjelaskan mengenai jenis batuan di Pulau Ternate. Pulau Ternate yang merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Maluku Utara terletak di atas jalur subduksi di antara lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia. Pulau ini adalah salah satu pulau gunung api aktif dan terdiri dari beberapa jenis batuan. Jenis-jenis batuan di Pulau Ternate sendiri dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, breaksi adesit, batuan gunung api yang terdiri dari sedimen yang dihasilkan oleh erupsi gunung api. Yang kedua, lava adesit basal, batuan gunung api yang terbentuk dari lava yang mengalir dan membeku. Yang ketiga, tufa, batuan gunung api berupa abu vulkanik yang terendap dari udara. Yang keempat, batu pasir, batuan sedimen yang terbentuk dari partikel pasir yang diendapkan oleh air atau angin. Yang kelima, konglomerat, batuan sedimen yang terdiri dari batu-batu besar yang dihubungkan oleh material yang lebih kecil. Yang keenam, aluvium, batuan sedimen yang terbentuk dari material yang diangkut oleh air dan ditinggalkan di daerah datar. Pulau Ternate juga memiliki beberapa satuan endapan permukaan seperti aluvium dan endapan hidroplastika rombakan, yang merupakan hasil dari erupsi gunung api. Berikutnya, saya akan menjelaskan struktur geologi Pulau Ternate. Pulau Ternate merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geologi yang menarik untuk diteliti. Keberadaan gunung berapi aktif dan sejarah tektonik yang kompleks menjadikan kota Ternate memiliki struktur geologi yang unik. Berikut adalah struktur geologi Pulau Ternate. Pulau Ternate terbentuk dari aktivitas tektonik pada zaman Kapur Akhir. Pulau Ternate merupakan gunung api vulkanik yang muncul dari dasar laut. Sebagian berada di bawah permukaan laut, dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau Ternate tersusun oleh satuan batuan gunung api Holosen, berupa breksi andesit, lava andesit, basal, dan tufa. Struktur geologi tidak banyak berkembang kecuali sebuah kelurusan yang berarah timur laut sampai barat daya yang terdapat di sebelah timur puncak Gunung Gamalama. Gunung Gamalama merupakan gunung api aktif yang mengalami erupsi baik eksplosif maupun efusif secara bergantian. Pulau Ternate memiliki topografi berbukit-bukit dengan kelerangan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut ke arah puncak Gunung Gamalama. Di daerah pesisir, rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai dengan 8%. Saya akan menjelaskan tentang kekayaan alam Pulau Ternate. Pulau Ternate yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dikenal kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Berikut beberapa kekayaan alam yang ada di pulau ini. Rempah-rempah. Ternate terkenal sebagai salah satu penghasilan rempah-rempah utama di dunia, terutama cengkeh dan palak. Sejarah Ternate erat kaitannya dengan perdagangan rempah-rempah yang mendunia pada masa kolonial, menjadikannya pusat perdagangan global pada abad ke-15 hingga 17. Sumber daya alam laut. Pulau Ternate juga memiliki kekayaan sumber daya laut seperti ikan, udang, dan terumbu karang yang mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari. Tambang. Pulau ini juga memiliki potensi tambang terutama emas dan tembaga. Meskipun sektor pertambangan ini masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Pertanian. Selain rempah-rempah, Ternate juga memiliki lahan pertanian subur yang menghasilkan berbagai komoditas seperti kelapa, kopi, dan padi.